Cukup miliki 3 alat ini untuk jadi tukang pro. 3 alat penting yang kalian butuhkan untuk bisa membuat furnitur bagus adalah circular saw yang nantinya akan Anda gunakan sebagai table saw, kemudian mesin profil yang nanti akan Anda gunakan sebagai mesin pasak kayu atau mesin jointer, dan yang terakhir adalah bor. Dengan 3 alat ini Anda bisa membuat furnitur yang bagus. Bagaimana caranya? Mari saya akan jelaskan sebagai berikut. Tips ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang punya angan-angan bisa nukang tapi belum punya modal atau modalnya cuma pas-pasan. Jadi total budget yang perlu Anda sediakan hanya sekitar 1 jutaan saja. Memang peralatan yang lengkap sebenarnya akan semakin mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat furnitur hanya dengan menggunakan alat seadanya. Kalau nunggu semua lengkap dulu, saya yakin kok peralatan tukang kayu itu tidak ada habisnya. Punya modal puluhan juta pun akan kurang. Hehehe. 20 juta itu cuma bisa dibuat beli mesin planer rumah kita loh guys. Jadi pelan-pelan saja ya kita ngupgrade-nya. Oke, langsung ke inti permasalahan ya guys. Pertama-tama, jadikan circular saw Anda menjadi table saw terlebih dahulu. Karena menurut saya, semua awal langkah pekerjaan Anda akan dimulai dari sini. Setelah mempunyai table saw, pekerjaan untuk memotong dan membelah kayu akan jauh lebih cepat. Dengan table saw, Anda bisa membuat ukuran-ukuran komponen furnitur sesuka hati Anda. Circular saw harga 500-600 ribuan yang saya rekomendasikan adalah Dongcheng. Bukan berarti karena merek lain kurang bagus ya. Saya bisa bilang circular saw Dongcheng itu bagus karena saya sendiri sudah memakai alat ini selama hampir 3 tahun. Performanya sangat powerful, stabil, sudah mampu untuk membelah kayu-kayu yang terkenal sangat keras seperti kayu sono keling, lamtoro, nangka, kamper, dan lain-lain. Apalagi kalau cuma kayu jati Belanda, itu mah empuk banget guys. Kalau sudah ada yang pasti seperti ini, ngapain harus coba-coba dengan merek lain lagi? Betul nggak? Oke, sekarang kita lanjut ke alat yang kedua ya guys, ya ini mesin profil. Jika saya hanya mempunyai modal 500-600 ribu antara beli mesin ketam atau planer dengan mesin profil, maka saya akan lebih mengutamakan membeli mesin profil terlebih dahulu. Itu karena menurut saya mesin profil lebih multifungsi dan lebih bersahabat untuk tukang pemula pada khususnya. Tidak hanya untuk sekedar membuat profil, mesin profil atau router ini bisa Anda gunakan untuk alat pasak kayu juga, dan juga mesin jointer. Tidak seperti mesin planer atau ketam yang membutuhkan skill, meratakan kayu dengan mesin profil itu lebih mudah dan hasilnya bisa langsung rata dan presisi. Alat bantu yang kalian butuhkan hanyalah dengan menggunakan sliding seperti yang telah saya share dan bisa kalian lihat dalam alur video ini. Kekurangan pakai alat ini adalah lebih lama daripada menggunakan planer atau mesin ketam. Dan musuh bebuyutan terbesar mesin ini adalah kayu ngolet atau kayu yang kayak melintir gitu loh guys, atau apalah namanya gitu ya. Setelah mempunyai alat profil ini, kalian juga wajib membuat meja trimmernya ya, untuk digunakan sebagai mesin jointer. Mesin jointer ini bisa sangat membantu Anda ketika Anda akan membuat papan. Untuk DIY cara membuat mesin jointer portable yang mudah, kalian bisa tonton video saya sebelumnya.
Mesin profil yang saya gunakan di sini adalah mesin profil Kyuho. Saya memilih mesin ini karena untuk pasar harga 500 sampai 600 ribuan, merek yang mempunyai spek power yang paling gede waktu itu ya cuma mesin ini ya, mesin Kyuho. Powernya adalah 600 watt. Berbeda dengan merek-merek lain yang rata-rata powernya cuma 450 sampai 500 watt. Alat yang terakhir adalah mesin bor. Ada yang bilang jika sebagian besar waktu untuk tukang itu 70%-nya dihabiskan untuk mengamplas atau menghaluskan kayu. Jadi kita butuh alat bor ini nantinya yang paling utama adalah digunakan untuk mengamplas. Untuk mengamplas sih sebenarnya saya lebih merekomendasikan punya gerinda ya. Tapi ya kembali ke budget ya guys. Jika saya hanya punya modal 200.000 antara membeli mesin bor atau mesin gerinda, maka saya akan memilih membeli mesin bor terlebih dahulu. Apa jadinya kalau tukang tidak punya mesin bor? Karena selain bisa digunakan untuk mengamplas, bor juga biasanya kita butuhkan untuk membuat bobok, menancapkan dowel, membantu lubang paku supaya tidak pecah, melubangi besi di circular saw tadi ketika kita ingin membuat table saw, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegunaan bor sehingga bisa lebih kita prioritaskan daripada membeli gerinda. Saya sendiri menggunakan bor Orion. Bor yang paling murah di pasaran, ya ini hanya dengan harga 150 ribuan. Sudah hampir 3 tahun saya memakai bor ini dan tidak ada masalah selama masih bisa digunakan untuk membantu pekerjaan saya. NP ya guys, alias catatan penting. Segera upgrade beli gerinda juga ya nanti setelah punya tabungan lebih. Karena nggak enak banget sebenarnya kalau mengamplas dengan mesin bor. Hehe. Baru kemudian untuk upgrade selanjutnya adalah mesin planer dan lain-lain. Saya ini sama seperti Anda kok guys. Modal saya sangat pas-pasan. Tapi sudah ngebet banget pengen bisa bikin kerajinan kayu dan furnitur sendiri. Awalnya itu karena saya punya pikiran, daripada harus membeli meja kursi seharga 2 juta, kenapa 2 juta tersebut tidak saya gunakan untuk membeli peralatannya dan bikin sendiri saja. Jika Anda melihat konten saya yang lama, saya itu pernah kok share ketika saya merakit meja kursi yang saya beli dengan harga 2 juta. Ya bagus sih, tapi setelah punya peralatan sendiri, saya juga bisa kok membuat meja kursi yang kualitasnya sama bagusnya dengan yang saya beli di toko. Hehehe. Meja jati Belanda yang saya buat sebagai penutup aja ya, peralatan tukang itu sebenarnya masih murah kok guys. Yang mahal dan bisa di luar perhitungan itu sebenarnya malah bahan kayunya. Karena sempat mengalami ini juga guys saya. Alat sudah lengkap, mau bikin-bikin kan perlu kayu pastinya. Harga kayu yang bagus mahal ternyata. Belum lagi masih pemula. Ketar-ketir juga ya mau buang-buang kayu buat belajar. Hehe. Oke gitu aja ya untuk info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Support kita dengan like, comment, dan subscribe ya guys. Bye.